kereta merupakan simbol perjalanan panjang, perubahan, hubungan manusia, dan refleksi diri sendiri. Gua akan mengajak lo untuk menjelajahi filosofi kereta dalam konteks perjalanan hidup yang melintasi gerbong-gerbong yang terhubung, sekaligus menelusuri stasiun hingga tujuan akhir. Coba kita renungkan tentang perjalanan. Kereta tidak hanya mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga melambangkan perjalanan hidup kita yang panjang. Layaknya kereta yang melewati stasiun-stasiun di sepanjang jalur yang telah ditentukan. Kehidupan kita juga akan melalui fase-fase yang berbeda, mulai dari kegembiraan dan harapan ketika naik kereta, hingga tantangan dan kejutan di sepanjang perjalanan. Kita harus siap dan sabar jika tertinggal dan menunggu jadwal kereta selanjutnya, dan sabar menghadapi keramaian dalam gerbong kereta sampai berdempetan. Kereta tidak akan diam di tempat, tapi kereta selalu bergerak maju. Begitu juga dengan kehidupan kita yang tak akan mundur. Usia akan bertambah dan sifat kedewasaan akan berubah. Dan kereta mengajarkan kita untuk beradaptasi dan melihat perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kita masuk ke filosofi kereta yang pertama, yaitu filosofi tabrak yang menghalangi. Filosofi tabrak yang menghalangi mengingatkan gua dan lo bahwa hidup terkadang harus melawan arus untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Ketika rintangan menghadang, misal, jangan biarkan mereka menghentikan kita. Alih-alih mundur atau menyerah, kita harus nunjukin keteguhan dan ketabahan dalam menghadapinya. Seperti kereta yang mampu melintasi rel yang berliku dan menembus terowongan gelap, kita juga dapat mengatasi rintangan-rintangan seperti omongan tetangga atau orang lain yang menyakitkan, dan terus melangkah maju menuju kesuksesan. Namun, dalam perjalanan hidup kita, tidak semua hal harus kita tabrak. Nah, ada satu filosofi lagi, yaitu tinggalkan yang tidak ikut dari filosofi kereta. Kadang-kadang ada kebijaksanaan dalam memilih untuk meninggalkan hal-hal yang tidak memberi kontribusi positif pada perjalanan kita. Misal orang-orang yang sudah menjatuhkan kita atau tidak memberi kontribusi yang baik. Tinggalin aja orang semacam itu. Seperti kereta yang meninggalkan stasiun yang tidak terjangkau atau tidak relevan dengan tujuan akhirnya, kita juga perlu belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan kita. Dalam penerapan filosofi ini, keberhasilan lo tergantung pada kemampuan lo untuk mengenali rintangan mana yang harus lo taklukkan dengan ketekunan mestinya, dan rintangan mana yang harus lo tinggalkan agar lo nggak terjebak di lingkaran setan, lingkungan, dan dalam situasi yang sia-sia. Lo perlu punya kebijaksanaan untuk menilai apakah suatu usaha layak untuk diteruskan, atau apakah lo perlu berpindah arah ke jalan yang lebih baik. Kereta mengajarkan kita untuk menikmati perjalanan. Kita jangan terlalu terpaku pada tujuan akhir, karena perjalanan hidup
bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap momen di antara itu. Arah dan kata, lo memang melangkah, tapi langkah lo gak punya arah.